Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang dan bersyukur di hadapan Tuhan, karena kami boleh melihat Engkau adalah Allah yang sejati, yang boleh menjadi manusia, dan kemudian yang membawa setiap orang yang percaya kepadamu, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena ketaatan Kristus, oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah sekarang Tuhan, ketika kami merenungkan firman, kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Dengar doa dan permohonan kami Bapa, berkati waktu kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, mari kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan melihat dari Injil Matius pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya membaca dari TB yang 2 ya, terjemahan baru 2. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, splendor. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis." Ini bahasa aslinya, enyahlah setan ya, bukan pakai iblis. Kalau yang lain tuh diablos, ini setan ya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas 2 pencobaan yang bagian yang sebelumnya. Dan hari ini bagian yang terakhir. Kalau bagian pencobaan yang pertama itu bicara mengenai physical needs, makanan, roti, hal yang paling primer. Tetapi bagian yang kedua, pencobaan yang kedua bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Mau memahami secara penglihatan, bukan di dalam iman, mengenai pemeliharaan Tuhan. Ini pencobaan yang kedua. Dan pencobaan yang kedua dan pertama ini memang sedang ingin memanipulasi Tuhan untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita. Bahkan di dalam pencobaan kedua ini menantang Tuhan sebetulnya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini bagian yang kita renungkan di dalam konteks hal yang kita sudah lihat di dalam seluruh bagian perjanjian lama, bahkan pencobaan daripada Hawa dan Adam yang jatuh, juga dari orang Israel yang gagal, sampai kepada konteks teologi kemakmuran atau theology of glory. Kita sudah lihat yang dikerjakan. Tujuan iblis adalah satu, membuat kita gagal melihat Tuhan sudah memelihara. Membuat kita gagal melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikannya. Bukan akan saudara ya, tapi sudah memelihara. Dan orang percaya dibuat gagal melihat bagian ini oleh si setan. Sehingga pada akhirnya hidup orang percaya dipenuhi dengan rasa apa? Menggerutu, berkeluh kesah, dan tidak bersyukur. Gagal melihat yang Tuhan beri hari ini. Kesehatan yang Tuhan beri, nafas yang Tuhan beri, keluarga yang Tuhan kasih, anak-anak atau pasangan yang Tuhan beri, itu anugerah Tuhan. Tapi iblis ingin kita gagal melihat bagian ini saudara sekalian. Supaya akhirnya kita itu tidak melihat Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Ini yang paling berat, salah satu yang paling berat. Dan kita sudah lihat bagian-bagian ini. Sehingga pada akhirnya iblis ingin untuk kita challenge Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada, kasih saya ini dan itu. Kita lupa bagian lain dan pada saat yang bersamaan kita sedang ingin memanipulasi Tuhan. Ini yang memang setan kerjakan saudara. Dan bagian yang ketiga, ini bagian
Pencobaan mengenai power, mengenai kekuasaan. Pencobaan yang membuat semua orang jatuh. Kalau kita bicara, Adam dan Hawa itu bukan hanya pengen makan buah ya. Mereka bukan hanya, saya lapar, saya mau makan buah. Tetapi desire for power, keinginan untuk jadi Allah, itu yang menjadi godaan paling dasar dari kejatuhan manusia di Taman Eden. Dan ini adalah juga bicara mengenai, ya kalau kita ngomong ini seolah-olah buah kekuasaan yang ditawarkan di dalam konteks kepada Kristus. Saudara sekalian, ini menjadi godaan yang lebih besar lagi. Kenapa saudara? Karena Kristus sebelum dia inkarnasi, itu di dalam keadaan full authority. Seorang bernama Pelikan, ini bukan nama burung saudara, namanya Pelikan. Dia bilang gini, kenapa ini sangat menggoda Kristus? Karena ini dimiliki Kristus di dalam kuasa yang penuh. Dan sekarang iblis mau bilang, aku akan berikan semua ini ke dalam tanganmu kalau engkau menyembah aku. Dan yang ditawarkan oleh iblis ini bukan jalan salib saudara. Ini yang ditawarkan oleh iblis ini adalah jalan instan. Dan kalau kita mau tahu kondisi hari ini, orang-orang juga haus kekuasaan dan mereka haus di dalam keadaan yang ingin cepat saudara. Ingin jadi dokter ternama, jalan paling baik adalah belajar. Ya kan gitu ya. Belajar sungguh-sungguh, banting tulang. Tapi kalau nggak ada relasi, mau jadi dokter ternama juga nggak gampang gitu loh saudara. Jadi kalau mau jadi dokter ternama dan yang dikenal banyak orang, salah satunya ya mungkin bisa pakai relasi, bisa pakai jalan instan, pakai jalan kekuasaan saudara. Kalau orang mau naik pangkat di dalam dunia militer, kira-kira bagaimana caranya? How to, bagaimana caranya? Naik pangkat cepat jadi jenderal bintang sekian. Ya jenderal bintang 5 misalnya, kalaupun ada saudara ya. Bagaimana caranya? Caranya harus eksploitasi bawahan. Caranya adalah engkau harus menunjukkan engkau adalah alpha male, ya kira-kira gitu saudara. Jadi kita akan melihat ini adalah dunia yang sedang kita lihat saudara. Dunia itu adalah menawarkan juga jalan-jalan instan untuk engkau capai kekuasaan. Tapi celakanya ini bukan hanya di dalam konteks militer, bukan hanya di dalam konteks pekerjaan, tapi juga bisa di dalam konteks gerejawi. Misalnya ya, bagaimana caranya cepat dapat posisi di gereja. Rajin pelayanan, ya kan gitu ya. Dekat-dekat dengan hamba Tuhan. Nah, kalau dia sudah hamba Tuhan gimana? Dekat-dekat pada hamba Tuhan senior. Dia sudah senior, bagaimana caranya saudara? Dekat ke hamba Tuhan yang lebih senior lagi. Nah inilah namanya kaum-kaum penjilat saudara ya. Kita akan lihat di berbagai tempat banyak orang yang ambil jalan ini. Yang penting kita bisa treat orang dengan baik. Ini bahayanya marketing saudara ya. Dunia marketing itu ya. Keadaan jelek bagaimanapun bisa dibilang bagus. Inilah namanya positive thinking saudara ya kalau kita ngomong ya. Ini orang tidak ada kemampuan sama sekali. Kita kalau mau jualan produk kita bilang ini cocok buat Anda. Anda bisa berkembang, bertumbuh dan segala macam lah saudara ya. Cocok, kira-kira gitu, dicocok-cocokkan ya. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa lihat godaan daripada dunia ini masuk di dalam seluruh ranah. Mau di dalam aspek apapun termasuk gereja. Jadi kalau kita udah bicara gereja, gereja itu adalah tempat juga salah satunya tempat hausnya kekuasaan para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi kita bisa lihat nanti yang terjadi di dalam gereja bukan konteks saling melayani, saling makan ya saudara ya. Jadi kita akan lihat hal-hal yang menyedihkan di mana gereja akhirnya pecah satu dengan yang lain karena tidak bisa berada di bawah otoritas Tuhan. Ini yang kita bisa lihat masalah. Balik lagi saudara, kita bisa lihat ini bagian ketiga adalah tantangan kekuasaan. Pelikan bilang tadi, ini adalah otoritas yang Tuhan sudah punya, Kristus sudah punya. Dan sekarang dia tawarkan supaya tidak jalan salib. Ini yang ditawarkan oleh iblis. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita lihat bagian ketiga, ini adalah bagian yang memang sangat berat. Karena pada akhirnya kita akan melihat semua orang di luar Kristus ya, di luar orang yang ditebus oleh Kristus pasti jatuh di dalam bagian ini. Nanti kita akan sampai situ. Nah sekarang saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin ajak kita sekali lagi memahami kedalaman keindahan bagian ini, lalu aspek yang komprehensif dari perjanjian lama sampai di dalam konteks ini, dan bahkan konteks perjanjian baru, audiens atau pendengar daripada Injil Matius, dan nanti sampai ke kita saudara.
Jadi ini adalah ada beberapa tahapan dan beberapa bagian yang sebelum-sebelumnya kita sudah sempat bahas. Jadi ini adalah bagian terakhir mengenai pencobaan kali yang ketiga ya saudara. Nah yang pertama, saya ingin ajak kita memahami secara lebih rinci. Memang di dalam minggu yang lalu kita sudah kutip kitab Ulangan pasal 8, pasal 6. Kita sudah baca beberapa bagian itu. Tetapi sekarang yang ingin saya ajak kita lihat lagi bukan hanya bahwa Israel dulu dicobai di padang gurun dan gagal. Tetapi saya ingin ajak kita lihat bahwa pencobaan yang dialami oleh Israel ini secara sequence itu sangat identik. Israel pertama kali gagal dalam hal makanan. Israel yang kedua gagal di dalam hal mencobai Tuhan Allah, dan yang di dalam bagian ketiga mereka gagal di dalam hal menyembah daripada Allah yang sejati. 3 bagian ini saya ajak kita lihat satu persatu saudara. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat ketiga. Ini pencobaan yang pertama, kita lihat sedikit saudara. Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini peristiwa kapan saudara? Sangat menyedihkan. Ini adalah peristiwa, kalau saudara nanti lihat ya, peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 itu adalah peristiwa yang sebelumnya, yaitu pasal 15, adalah bagian di mana orang Israel lagi memuji Tuhan. Musa dan orang Israel sedang memuji kebesaran Tuhan yang membuat mereka boleh melewati Laut Merah. Ini adalah peristiwa yang sangat besar, yang bahkan membuat nanti orang-orang Kanaan yang mana Yosua dan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka gemetar mendengar Tuhan membelah Laut Merah. Ini peristiwa sangat besar. Dan di dalam pasal 16, ini adalah pasal setelah mereka dari wilayah Elim ya. Elim itu mereka ada 12 mata air dan 70 korma saudara. Di situ mereka ada makanan dan minuman. Tapi masuk ke dalam pasal 16, di sana mereka mulai tidak ada makanan. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam 16, pasal 16 ya, ini kita buka kitab Ulangan masih, dan kita juga buka Keluaran pasal 16 saudara. Saya akan ajak kita lihat sedikit, kalimatnya identik saudara ya. Keluaran pasal 16, ayat yang kedua dan ketiga. Ini adalah peristiwa pada bulan kedua tanggal 15. Jadi kira-kira mereka baru 30 hari saja keluar dari Mesir. Jadi baru 30 hari. Dan dalam 30 hari tidak setiap hari mereka nggak makan saudara. Mereka hanya beberapa kali saja tidak makan. Tetapi di dalam ayat yang kedua dan ketiga, pasal 16 kita lihat ya Israel ngapain. Di padang gurun, lihat ini settingnya padang gurun, sama Kristus juga di padang gurun. Padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka. Kalimatnya apa? Lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Padahal tangan Tuhan mengeluarkan mereka. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Jadi pencobaan pertama yang dihadapi oleh orang Israel setelah keluar dari Mesir dan mereka gagal itu bagaimana? Tentang apa? Tentang roti saudara. Jadi di dalam pasal 8 ayat 3 di dalam kitab Ulangan dibilang manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ini konteks yang pertama saudara. Jadi kita sudah bisa lihat gambaran daripada peristiwa ini. Dan yang kedua pasal 16 lalu setelah itu lanjut pasal 17. Di dalam pasal ke-17 yang mengacu dari Ulangan pasal 8 ayat 16. Bicara apa saudara? Bicara di sana mereka tidak dapat minum. Mereka tidak ada minuman, mereka haus. Mereka kemudian mau lempari Musa pakai batu. Waktu mau lempari Musa pakai batu, lalu Musa berdoa dan Tuhan kasih jawaban. Dan kemudian Musa pukul batu dan batu keluar air. Tapi singkat cerita di dalam bagian terakhir dari pasal 17 bicara apa? Mereka mengatakan tidak ada Tuhan di tengah kami. Mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan ini. Makanya kalimat yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu menjawab iblis kali yang kedua. Ini kutip dari Ulangan pasal 8 yang mengatakan apa? Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu.
Oke, ini bagian yang kedua, saudara. Dan di dalam bagian ketiga, ini yang paling ironi, paling menyakitkan, saudara. Kenapa? Saudara, kalau kita sadar ya, di dalam Keluaran pasal 17 itu tadi peristiwa Masa dan Meriba. Lalu di dalam pasal 19 ini Yitro mengunjungi Musa. Pasal 19 ada apa di dalam pasal 19? Pasal 19 adalah Tuhan bertemu dengan orang Israel. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ada fenomena yang besar sekali. Langit menjadi gelap, ada api di atas gunung, kemudian suara Tuhan dinyatakan. Dan di dalam nanti kitab Ulangan dikatakan mereka dengar suara Tuhan, tapi rupanya tidak. Ini adalah perbedaan antara seluruh kepercayaan agama timur dekat kuno yang lain dengan orang Israel punya kepercayaan. Jadi ini yang kita bisa lihat, saudara. Oke, di dalam pasal 19, ini adalah awal inaugurasi kerajaan daripada Israel, saudara. Kerajaan Israel didirikan kapan, saudara? Secara formal didirikan mulai dari pasal 19. Kalimatnya adalah di dalam ayat yang ke-4 dan ke-5 ya, saudara, saya bacakan ya. Jadi kita lihat bicara mengenai konteks kerajaan. Nanti di dalam Matius juga bicara mengenai konteks kerajaan. Kerajaan Allah, the new kingdom of God ya. Saya baca dari ayat 4 dan 5, Keluaran pasal 19. Kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milikku. Ini adalah kalimat-kalimat covenant, perjanjian. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi di dalam bagian ini, saudara, Tuhan sedang mengangkat janji dengan orang Israel. Kalau mereka dengarkan firman, lakukan perintahku, mereka akan menjadi bagiku kerajaan imam, saudara. Kerajaan yang kudus, imamat raja nih. Ini nanti sampai ke 1 Petrus pasal 3, saudara. Ini yang kita bisa lihat, 1 Petrus 2, saudara. Jadi kita bisa lihat ini adalah bagian yang mana Tuhan angkat janji dengan orang Israel. Orang Israel sekarang dikhususkan dan dikuduskan menjadi bangsanya Tuhan. Milik kepunyaanku sendiri. Nih saudara, kalau kita mau ngomong gini ya. Kalau kita punya barang yang sangat precious, yang sangat penting bagi kita. Kita akan jaga ini dan kita tidak akan boleh orang pinjam. Ambil contoh ya. Kadang kita beli gitar kan saudara, gitar tuh kan ada yang gitar yang ya berapa ratus ribu sampai ada yang jutaan. Kalau kita hobi sekali gitar saudara, kita anggap ini istri kedua kan gitu ya. Gitar itu tuh nggak bisa sembarangan orang pegang. Tiba-tiba ada teman kita bilang, Jack boleh pinjam gitarnya nggak untuk pelayanannya saudara. Ini mulai deg-degan hatinya kan ya. Pertama, kamu bisa main nggak? Kamu bisa main, kamu bisa jaga enggak kan gitu ya. Nanti kalau ada sesuatu, wah ini sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Tiba-tiba misalnya dipinjamin lah. Dalam percakapan orang kadang-kadang antara anak muda itu kan sangat-sangat arogan kadang ya. Ini saya pernah dengar cerita dari paman saya. Jadi mereka ribut saling nantang. Tantangannya adalah berani kamu pecahin gitar itu misalnya. Anak muda ditantang begitu ya dipecahin sama dia kan ya. Diambil dibanting, bam, pecah. Saudara, waktu gitar yang harganya jutaan itu pecah, saudara. Itu kira-kira perasaannya bagaimana? Sang pemilik, saudara ya. Sang pemilik didatangi 2 orang tadi, dan mereka tinggal bilang maaf, ya kan gitu ya. Bagi kita itu tidak tergantikan, bisa paham ya maksudnya. Ini adalah bicara kesayangan loh, precious, hal yang berharga bagi kita. Dan bahkan mungkin tidak bisa dapat lagi. Kita jangan pikir semua benda kesayangan bisa dapat lagi, saudara. Kalau Gucci, ini beberapa waktu lalu saya punya satu mangkok ya, baru ini jadi cerita bagian ini. Mangkok itu dari Belanda, saudara, itu Delft Blau punya, lagi bersih-bersih jatuh. Piang! Saya baru tahu rasanya hatinya luka, saudara. Jadi mangkoknya pecah bersama dengan pecahnya mangkok, hati saya juga rasanya pecah, lihat pecahan itu banyak di lantai. Akhirnya sudah dipungut. Hatinya rasanya susah, karena apa? Mau beli lagi enggak bisa, itu harta kesayangan. Jadi kita tahu rasa luka kalau benda yang kita sayangi itu rusak. Lebih lagi saudara, ini baru benda itu impersonal, rusak ya sudah gitu. Tetapi kalau saudara
saudaramu yang kau kasihi, atau istrimu, atau suamimu yang engkau sayangi, dan kemudian dia berlaku serong, saudara, itu hatinya retak sampai tidak bisa diobati lagi. Sangat sulit, saudara. Oke, ini adalah bagian awal, covenant-nya Tuhan. Kalau ibarat pernikahan, inilah janji nikahnya, disinilah. Dan kemudian yang Tuhan kerjakan di dalam pasal 20 apa? Dia kasih 10 perintah Allah yang menyatakan orang Israel punya keunikan. Karena Israel ini bangsa yang kudus, maka ada hukum yang kudus. Hukum yang kudus intinya dua. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita sederhanakan dari bahasa perjanjian baru, saudara ya. Jadi ini adalah dasar orang Israel. Oke, pasal 19, pasal 20. Indah bagian ini. Oke, pasal 21 sampai pasal 31, saudara bicara apa? Nih, kalau kita lihat ngintip-ngintip sedikit lah ya, kadang kita juga lupa. Tapi intinya, ini peraturan bagaimana orang Israel harus hidup kudus dan bagaimana orang yang kudus beribadah. Itu aturan dalam pasal 21 sampai pasal 31, saudara. Jadi bagaimana mereka berelasi satu sama lain, bagaimana mereka melakukan ritual bakaran, bagaimana tenda harus dibuat, bagaimana ritual-ritual harus dilakukan, saudara. Ini adalah tata cara bagaimana seorang yang kudus harus hidup. Ini pasal 21 sampai pasal 31. Kita lihat sedikit, saudara. Jadi di sini ada minyak urapan, pakaian imam, ada kemah suci, ada mesbah korban bakaran, ada kandil emas, ada meja roti sajian dan seluruh perkakas ibadah. Jadi Musa pada hari itu selama 40 hari di atas Gunung Sinai, dia terima peraturan untuk orang Israel ibadah kepada Tuhan. Sebelumnya orang Israel sudah ngomong, kami akan lakukan. Nah, itu ya, ini namanya janji-janji omong kosong. Ini banyak sekali memang, saudara ya. Jadi amin, amin, amin dulu mereka ngomong, saudara ya. Kita lihat bagian ini memang menyakitkan, saudara. Lihat ini saya akan ajak kita lihat ya, saudara. Di dalam bagian pasal ke-19 ayat 23. Saya ajak dulu, ini janji-janji omong kosong mereka, saudara ya. Mereka amin dulu pokoknya. Pasal 23, saya baca dari ayat 21, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, turun peringatkan bangsa itu supaya mereka jangan menerobos untuk melihat Tuhan. Ayat 22, para imam datang mendekati Tuhan, harus menguduskan diri. Ayat 23, Musa berkata kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau memperingatkan mereka. Lalu ayat 24, Tuhan berfirman kepadanya, turunlah, kemudian naiklah engkau beserta Harun, dan seterusnya, lalu supaya mereka jangan ditumpasnya. Ini bagian di dalam mereka mendengar respon daripada Musa kepada mereka. Nanti di dalam bagian seterusnya, saudara, orang Israel akan takut kepada Tuhan. Dan di dalam ayat ke-19 pasal 20, mereka berkata kepada Musa, engkau saja yang berbicara dengan kami akan mendengarkan, jangan Allah yang berbicara dengan kami supaya kami tidak mati. Jadi mereka respon di dalam rasa takut, gentar. Oh pokoknya suasananya sangat-sangat obedience gitu, sangat taat. Ini suasananya, saudara. Oke, sampai pasal 31. Semua kayaknya so far so good, ya gitu ya, saudara. Tapi di dalam pasal 32 itu peristiwa apa yang terjadi, saudara? Di dalam pasal 32 ini adalah peristiwa anak lembu emas. Jadi baru saja beberapa pasal itu digambarkan bagaimana orang Israel harus hidup kudus. Ritual mereka ibadah kepada Tuhan. Semua dituliskan, semua dinyatakan. Tetapi pasal 32 baru selesai bicara hidup kudus. Orang Israel langsung berzina dengan Allah lain. Perzinahannya ini secara fisik dan secara spiritual. Karena ritual timur dekat kuno pada waktu itu adalah hubungan massal. Saudara, menakutkan itu ya saudara. Jadi mereka sembari menyembah anak lembu emas, mereka merayakannya dengan pesta pora dan hubungan massal. Wah, menakutkan. Itu yang terjadi, saudara. Maka kalau kita lihat di dalam bagian ini, mereka jatuh di dalam bagian apa? Bagian yang ketiga yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari Ulangan pasal 6. Apa itu? Kamu harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Itu kalimatnya, saudara. Saya akan ajak kita lihat lagi Ulangan pasal 6, saudara ya.
Ya kalau kita lihat ini adalah Ulangan pasal 5 ayat pasal 5 sampai pasal 11 itu adalah khotbah Musa yang kedua. Jadi yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk rebuke orang iblis itu semua dari bagian ini, Saudara. Sehingga Matius secara sengaja menggambarkan Kristus sebagai second Moses yang jauh lebih besar daripada Musa. Karena bagi orang Israel Musa itu tokoh yang sangat agung, Saudara. Dan Kristus digambarkan jauh lebih besar dari Musa. Dengan Matius menggambarkan Kristus kutip dari dua bagian ini. Saya ajak kita lihat ya. Dari mana bagian itu ambil. Kristus bilang itu kutip dari pasal 6 ayat 13. Saya ajak kita lihat ya. Ulangan pasal 6 ayat 13. Saya baca sampai ayat 16 ya Saudara ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Kalimat ini yang dikutip oleh Kristus. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jangan sampai murka Tuhan Allahmu menyala-nyala terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa dan Meribah. Saudara ya. Jadi ini saudara sekalian kalau kita lihat pencobaan yang mana Israel gagal itu mulai dari lapar. Mulai dari mencobai Tuhan dan yang terakhir mereka menyembah Allah lain. 3 kegagalan ini diparalelkan dengan 3 pencobaan Tuhan Yesus. Dan ini tidak terbantahkan kaitan antara satu dengan yang lain saudara. Ini sempurna kaitannya kalau kita lihat baik-baik dan teliti. Jadi kita bisa lihat yang ada di sini benar-benar menjawab daripada kegagalan Israel. Menjawab daripada semua kegagalan bangsa kerajaan yang tadi sudah diangkat janji oleh Tuhan. Sekarang mereka gagal. Tetapi di dalam Kristus kegagalan orang Israel itu digambarkan ditebus. Jadi kita ini diselamatkan di dalam tetap kaitan perjanjian lama yang digenapkan oleh Kristus. Kristus tidak tiba-tiba datang dan membuat perjanjian yang out of nowhere. Saudara. Tidak. Tapi yang Kristus kerjakan adalah dia genapkan perjanjian lama. Jadi Israel itu yang tetap diberkati Tuhan. Dan Israel yang sejati, Kristus. Yang mana dinyatakan dalam baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kita sekarang diselamatkan dari bagian ini. Berarti apa? Janji Tuhan dalam perjanjian lama digenapkan dalam perjanjian baru. Dan diaplikasikan kepada kita sampai hari ini. Itu satu benang merah saudara ya. Berikutnya saudara. Waktu kita lihat Kristus kutip bagian ini saudara. Dia rebuke kepada iblis. Sekarang ada bagian yang penting di sini. Kenapa saya bilang penting saudara? Karena kadangkala kita berpikir ya. Ini minggu lalu saya sudah sempat address. Kita berpikir Yesus itu bisa menang atas pencobaan karena dia Tuhan. Sekali lagi ya. Orang kadang ya sudahlah namanya Yesus lah ya. Tidak mungkin jatuh dalam dosa kan. Ya sudah, karena dia Tuhan, dia mampu lewat ini. Tetapi saudara, justru dengan Kristus kutip 3 bagian dari bagian Ulangan pasal 6 dan 8, kita bisa tahu yang dimaksudkan apa saudara. Sekarang saya akan ajak kita lihat ya, bagian terkenal bagi orang Israel. Dan harusnya bagi kita juga, cuma kadang memang tradisinya nggak connect saudara. Saya ajak kita lihat ayat 4, pasal 6, ayat 4 sampai ayat 9. Ini bagian terkenal yang masih dihidupi oleh orang Israel sampai hari ini. Ini bahasa lainnya adalah Shema Israel. Oh hear Israel, dengarlah Israel. Bagian ini saudara. Saya ajak kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 9. Dengarlah hai orang Israel atau Shema Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sounds very familiar kan saudara? Memang ini dikutip lagi nanti di dalam PB. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, jadikan lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Hai Israel, dengarlah.
Shema Israel. Berarti apa saudara? Yang kita bisa lihat dari bagian ini. Berarti harusnya digambarkan Kristus mewakili manusia, memang Kristus manusia. Dan dia mengutip bagian yang memang sudah sangat familiar bagi seluruh orang Israel. Ini bukan kutip bagian yang sulit yang gak ngerti saudara. Ya kita jujur saja ya, waktu baca Alkitab setebal ini kan saudara ya, ada bagian yang menjadi misteri bagi kita kan. Kadang-kadang ada bagian rasanya tidak pernah baca Pak. Ambil contoh saudara ya. Kalau kita tanya, ini bukan kuis secara cermat saudara, tapi ambil contoh lah ya. Istri kedua Abraham siapa namanya? Hagar. Oh bukan, itu Gundik. Siapa ya? Kayaknya cuma itu yang saya tahu. Oh ada satu lagi saudara, namanya Ketura. Dan dari situ Abraham punya banyak anak saudara. Oh gitu ya, saya kayaknya belum pernah baca itu contoh saudara. Atau kalau ngobrol tentang nama saudara. Saya kasih nama anak saya kan Yedijah. Oh Yedijah, nama dari mana itu Pak? Oh Star Wars, Yedi saudara. Jedi jadinya, bahasa kerennya. Oh enggak, itu nama lainnya Salomo. Oh ya, oh gitu ya. Artinya apa? Artinya juga ada di dalam Alkitab yang dikasihi. Oke. Terus kalau cerita lagi tentang, saya kan risetnya tentang orang Gibeon, saudara ya. Selalu kadang-kadang kalau ngobrol, waktu kita ngomong Gibeon, oh Gideon. Bukan. Gideon itu ada di Hakim-Hakim, Gibeon itu di Yosua. Kayak gitu-gitu saudara. Kadang-kadang kalau kita ngomong tentang bagian firman, ada bagian-bagian yang memang agak jarang kita ingat saudara. Ada bagian-bagian yang tidak terlalu jelas. Tetapi saudara, yang kita mau ngomong adalah mengenai Shema Israel. Ini adalah bagian yang memang diajarkan kepada seluruh anak-anak Israel pada waktu itu. Jadi apa maksudnya? Jadi harusnya seluruh orang percaya dalam konteks Israel, mereka bisa kutip bagian ini dan bisa rebuke daripada iblis. Berarti apa? Untuk menang dari godaan setan, saudara. Untuk tahu firman Tuhan, itu tidak terlalu sulit bagimu. Engkau tidak harus jadi ahli Taurat. Engkau tidak harus sekolah teologi 4 tahun dulu baru bisa jawab iblis. Tidak, saudara. Kita itu cukup dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara. Dan bagian-bagian firman itu yang kita renungkan. Dan pada waktu ada godaan kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Di dalam konteks yang tepat. Di dalam bagian yang tepat kita kutip. Ini yang kita perlu pelajari saudara. Kadang-kala misalnya gini ya. Ada masanya kita khawatir. Di dalam kekhawatiran kita ingat Tuhan pelihara burung. Sudah, tidak usah terlalu khawatir. Ada waktu kita marah sekali, tergoda untuk maki-maki misalnya atau pukul. Baru ingat satu hal, ampuni 70 kali 7 kali, sudahlah gitu kan saudara ya. Nah ini adalah bagian-bagian yang mengingatkan kita. Waktu kita ada rasa godaan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ingat bagian firman Tuhan, berhenti saudara. Ini adalah orang Kristen yang sehat, tapi orang Kristen yang sakit saudara, apapun dia tidak ingat. Yang dia ingat hanya emosi di depan saudara. Oke, jadi ini yang gambaran yang kita bisa lihat saudara ya. Baik, sekarang kita akan masuk lagi saudara di dalam eskalasi yang dialami. Jadi kita sudah lihat ini adalah kutipan yang menggambarkan seluruh orang Israel bisa memberikan pertanggungjawaban. Sekarang kita mau lihat eskalasinya. Eskalasi ini dinyatakan baik tadi yang kita sudah bahas maupun secara literatur saudara. Di dalam literatur kita bisa lihat gambaran misalnya dari padang gurun ke hubungan bait Allah, lalu ke gunung yang paling tinggi, itu ada eskalasi. Yang kedua kita bisa lihat di dalam perbicaraan atau diskursus antara Tuhan Yesus dengan iblis, ini juga ada intens, makin lama makin tinggi tensionnya. Kenapa? Karena kita lihat ya, mulai dari iblis yang mempertanyakan identitas Kristus, jika engkau anak Allah, dia kasih ngomong 2 kali. Dan kalimat yang ketiga, ini bukan tentang identitas Kristus lagi, tetapi tentang iblis yang minta Kristus sembah dia. Jadi kita bisa lihat ada bagian ini saudara. Dan berikutnya Tuhan Yesus maksudnya Kristus juga bilang mulai dari kata Allahmu, setiap firman dari Allah. Bukan hanya roti saja manusia hidup saudara. Tapi nanti di dalam jawaban kedua dan jawaban ketiga, ini baru muncul kata Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat di dalam bagian ini ada intensitas yang makin tinggi saudara. Dan yang terakhir kalau kita lihat di dalam bagian ini ya pola. Ini sih di dalam bahasa Indonesia enggak kelihatan. Saya coba aja kita lihat lagi di dalam Matius 4 saudara. Pasal
4 ayat 8 ya, sama pasal 4 ayat 5. Kalau di dalam pasal 4 ayat 5 ada kata lalu. Kalau di Indonesia kata lalu ini ya cuma berlanjutan ya. Terus pasal 4 ayat 8, iblis juga membawanya. Kata juga itu kayaknya keberlanjutan. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu pakai kata palin ya. Atau kata-katanya adalah again, sekali lagi, terus menerus, berulang. Berarti apa? Di dalam bagian ini kita bisa lihat ada intensitas yang makin tinggi. Jadi sudah gagal satu kali, dia lagi. Gagal lagi, kayak gitu. Jadi ada intensitas. Jadi di dalam konteks ini kita bisa lihat natur daripada godaan setan itu tidak berhenti satu kali. Jadi kalau kita sudah lewat satu kali, dia tidak berhenti, dia akan terus kejar dan goda. Nah, di dalam bagian ini saudara, saya akan ajak kita lihat Markus sedikit ya. Di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-13, ini adalah yang paling tepat menggambarkan pada kata tadi, sense-nya ya. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Kata dicobai ini pakai kata yang aktif dan berulang-ulang. Jadi terus menerus dicobai. Berarti saudara, di dalam perenungan bagian ini kita bisa melihat apa? Sebagai orang percaya, kita pun akan terus menerus mengalami banyak godaan. Dan bisa saja makin lama intensitasnya juga makin tinggi saudara. Oke, jadi di dalam bagian ini kita bisa lihatnya secara literatur. Ini menggunakan bagian yang juga bisa mengingatkan kita mengenai natur makin lama makin tinggi ya saudara. Ini yang berbahaya yang kita bisa lihat. Nah sekarang saudara, kita akan melihat bagian yang terakhir. Bagian terakhir ini kita perlu untuk menyadari mengenai natur godaan ini kenapa sangat menggoda Kristus saudara. Selain pelikan tadi bilang saudara, tapi sekarang saya akan ajak kita untuk sekali lagi mengingat ya. Di dalam momen-momen Natal kemarin kita sudah sempat renungkan satu bagian mengenai sejarah atau latar belakang kitab Matius. Saya harap sebagian kita masih ingat saudara. Tapi kalau sudah lupa memang itu natural saudara. Kita kalau di mana-mana ada ya kayak gitu ya saudara. Tapi bagian ini sekali lagi saya coba ajak kita review ya. Matius ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai sebelum tahun 70. Tahun 60 sampai tahun 70 ini adalah intensitas pergolakan politik, ekonomi, sosial yang paling berat di dalam masa-masa orang Israel. Karena apa? Karena ini masa menuju masa kehancuran Bait Allah. Tahun 70 hancur ya sama Jenderal Titus. Tetapi saudara, kalau kita lihat di tahun 60-an itu memerintah seorang raja namanya Nero. Dia mulai memerintah memang tahun 54 setelah Raja Claudius mati, saudara. Tapi pada tahun 62 dia mulai mengerjakan proyek ambisiusnya, yaitu membangun Domus Aurea ya, Golden House. Ini kita mungkin masih ingat saudara ya. Jadi dia membangun lebih dari 1000 kamar, lebih 80 hektar dia kerjakan ini. Dan tanahnya nggak ada, singkat cerita dia bakar, lalu dia kambing hitamkan orang Kristen. Ini adalah polemik yang terjadi. Tetapi bagi orang-orang Israel yang ada di Israel, pada waktu itu orang Yahudi yang ada di Israel, mereka juga mengalami banyak sekali penganiayaan karena proyek besar butuh banyak duit, saudara. Butuh banyak duit nggak ada gimana? Rampok orang-orang punya jajahan, teks dinaikkan. Kalau pajak jadi di Indonesia pajak berapa misalnya gitu ya. Pajak-pajak yang mungkin PPN baru 11% sekarang. Kalau sekarang PPN-nya jadi 80%. Bagaimana saudara? Bahagia kan gitu ya saudara? Jawabannya tidak. Lalu apa yang dikerjakan pemerintah? Bangun IKN misalnya, ini memang bangun tapi enggak dalam konteks itu. Tapi ambil contoh ya, bangun IKN misalnya, sekian puluh hektar. Terus pajaknya 80%, semua beli beras 80% ya. Beras aja sekarang udah 80.000 5 kilo kan. Kalau tambah lagi PPN-nya jadi 80%, enggak karu-karuan harganya. Ambilan saudara, contoh. Kita bisa lihat ini yang dilakukan oleh Romawi hari itu. Ditekan pajaknya sehingga sangat tinggi. Kalau melawan bagaimana? Pukul, matiin, penjara. Ini adalah pengkhianat bangsa. Ini adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada agenda Roma. Ya gitu kira-kira ya. Setahan-tahannya orang diinjak. Ini ada peribahasakan ya. Semut kecil diinjak gigit juga kan. Terus kita membenarkan pakai peribahasa ini untuk menggambarkan kita yang lemah, lalu diinjak kita mau juga balas gigit. Ini berdosa harus bertobat saudara ya. Tapi balik lagi ya, di dalam gambaran itu akhirnya pada tahun 64 saudara, mulai ada pergolakan.
Pergolakan ini mulai dari seorang bernama Gasias Florus. Dia diutus oleh Romawi untuk datang ke Yehuda dan di situ minta pajak. Pajak tidak diberikan, dia masuk ke Bait Allah, dia ambil banyak sekali. Kalau di kurs sekarang 7,5 M, tapi kalau 2000 tahun yang lalu itu yang diambil emas berapa puluh kilo, saudara, itu bisa triliunan sekarang. Jadi itu yang diambil oleh orang Roma, diambil semua. Setelah itu pergolakan makin jadi, mereka melawan. Lalu saudara, di dalam masa-masa itu, orang-orang Israel melihat mereka punya teman itu disalib satu-satu, saudara. Coba bayangkan ya, kalau kita ada di dalam situasi yang tertekan seperti ini, yang kita harapkan apa, saudara? Yang kita harapkan adalah retaliation, balas dendam. Kalau saudara kita ditangkap orang, kalau saudara kita itu dijahatin atau istri kita diculik, saudara, kayak Hamas lagi culik beberapa orang. Kalau ada kemungkinan, saudara, untuk bisa lepaskan, kita mau bagaimana? Nah, inilah godaan iblis. Kamu mau lepaskan pasanganmu? Sembah aku dulu. Gimana, saudara? Kalau anak kita ditawan, kalau kita punya saudara ditawan, pasangan kita ditawan, jalannya iblis bilang, kamu mau itu semua? Boleh, saya akan kasih semua. Kamu sembah aku dulu. Kira-kira gitu, saudara. Itu adalah godaan yang sangat besar hari itu. Dan orang Israel di dalam keadaan seperti itu makin lama makin terpuruk mereka. Untuk sementara waktu memang mereka tahun 66 itu mereka bisa mundur dari wilayah dari Israel Utara, mundur sampai ke wilayah Israel Selatan, bertahan di sana sampai satu masa mereka sempat menang mengalahkan 6.000 pasukan Roma di Bet Horon. Itu perang besar waktu itu ya. Untuk sementara mereka ada euforia. Tetapi saudara, tahun 67 belum raja waktu itu, Vespasianus masuk bawa 4 batalion besar, hancurkan seluruh daerah Israel. Dan terakhir, Nero sebentar mati, Vespasianus pergi, lalu Titus datang, Titus hancurkan Bait Allah. Saudara. Ini keadaan jemaat daripada Matius hari itu. Orang di dalam keadaan yang terpuruk, ditekan, ditindas begitu rupa. Saudara tahu godaan paling besar apa? Adalah balas dendam, saudara. Sangat susah untuk mengampuni orang yang seperti ini. Kalau ini kadang kita pernah lihat ya beberapa di sosial media ya, ada orang-orang Kristen yang mana saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Hanya orang Kristen yang bisa lakukan ini. Dia bilang apa? Bolehkah aku berdoa untuk kamu? Bolehkah kamu aku peluk? Aku mau memaafkan kamu. Itu sangat susah, saudara. Lebih gampang adalah di dalam keadaan seperti itu. Lebih gampang adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi itu adalah godaan yang paling besar untuk membalas dendam. Dalam keadaan seperti ini, saudara. Kristus itu datang, dia ingin melepaskan umat dari dosa mereka. Ingin melepaskan umat dari kesusahan mereka. Dan iblis tawarkan apa? Kamu mau semua itu? Aku kasih semua. Sembah aku dulu. Oh, ini gak gampang, saudara. Karena ini bicara dalam konteks bangsa yang besar, saudara. Tapi Kristus bilang apa? Hanya engkau iblis, hanya engkau setan ya, lebih tepatnya setan. Kata setan ini nanti disematkan kepada Petrus yang bilang, sekali-kali penyalipan Kristus jangan terjadi. Hanya engkau setan juga sama, saudara. Tapi dalam bagian ini Kristus bilang, hanya engkau setan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada dialah engkau harus beribadah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya nggak tahu di dalam konteks hidup kita bagaimana, saudara. Tapi haus akan kuasa itu sangat susah ditahan, saudara. Ya mungkin sebagian kita baik-baik ya, alim-alim, harapannya memang begitu, saudara. Tapi kita kalau dulu pernah menikmati masa lalu yang kelam, saudara, ini memang di dalam konteks saya dulu di Bengkulu, memang kita kalau nggak jadi ya agak berantem dikit, itu nggak akan survive gitu ya. Tapi ada masa-masa itu kalau kita punya power, punya kekuatan, itu memang sangat menggoda. Satu kali, saudara, kita bukan buat geng, tapi orang-orang yang terzolimi biasanya nempel ke saya waktu itu kan gitu ya. Saya juga enggak pengen jadi pembela kebenaran atau itu enggak, saudara ya. Tapi simply karena memang sering dibully akhirnya bertahan, lalu orang yang sering dibully datang nempel gitu. Singkat cerita, satu kali itu kita SMA disuruh buat kerangka maket, saudara, kubus dari besi. Udah kita buatlah dari besi. Lalu teman saya bawa ke sekolah, badannya kecil sekali, kecil. Terus sama orang lain
kubus itu bayangkan diambil sore, diambil. Lalu waktu hujan kubusnya dilempar, jatuh ke genangan air. Dia nggak tahu saya ketua kelompoknya kan gitu kan saudara. Lalu saya lihat itu murka sudah langsung sampai ke ubun-ubun saudara. Saya cuma bilang gini, ini namanya intimidasi saudara. Intimidasi di dalam konteks kita lihat kekuasaan yang bermain. Saya cuma ngomong gini, cuma dilihat saya ngomong ambil. Wah langsung dia ambil saudara. Setelah ambil saya bilang lagi kotor. Dia lap pakai baju dia yang putih. Coba bayangkan saudara. Kita itu manusia bisa lakukan sampai ke sana. Harusnya apa? Kita cuma cukup ngomong, ya tolong ambil, jangan begitu. Itu dengan nada yang biasa harusnya saudara. Tapi nggak bisa saudara. Di dalam konteks kita ada amarah. Amarah muncul kenapa? Karena ada ketidakadilan. Amarah yang muncul karena ada bullying. Kita jadi tidak bisa sabar saudara. Maka kita pun akan lakukan namanya memaksaan kekuasaan. Kebetulan punya saudara. Kalau enggak punya, kita akan lebih haus lagi, craving. Kita ingin dapat kekuasaan. Maka tidak heran banyak orang bekerja mati-matian supaya mereka bisa punya kuasa atas orang lain. Baru cicipan seperti itu saudara. Ya itu kan karena masuk bela diri dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang bukan dibanggakan. Tapi gambarannya adalah sampai ke sana. Saya bisa intimidasi orang-orang yang memang mau badan kecil, mau badan besar. Pokoknya kita sikat dulu aja kan gitu saudara ya. Jadi singkat cerita mereka akan tunduk. Dan di situ waktu orang tunduk sama kita dengan kita punya kekuatan. Di situ ada rasa sinful satisfaction, kepuasan yang berdosa. Mungkin satu contoh lagi ya. Nah ini memang masa lalu kelam saudara. Jadi banyak hal-hal seperti ini. Saya dulu di SMA juga dihina-hina. Dibilang Cina. Wah itu kan sangat menyakitkan kan saudara. Mau badan gede bagaimanapun, mau kau tidak naik kelas berapa kali, saya tidak peduli. Satu kali itu kita main bola kaki di lapangan bola. Saya pikir gini dalam hati, udah empet saudara, ini ambil contoh saudara, bukan sesuatu yang baik, ini contoh yang salah saudara. Sudah empet, saya bilang, kamu jadi penyerang, saya back. Kalau kamu back, saya penyerang, pokoknya gitu. Nah dia jadi penyerang, saya back. Tiba-tiba dia datang namanya penyerang kan saudara. Berhadapanlah kita, satu demi satu. Yang kita lakukan apa? Bukan tendang bolanya saudara. Kita tendang kakinya sekuat tenaga. Lalu jatuhlah berguling-guling. Sudah berguling-guling, biasa dia tanya, kenapa kamu? Kamu kenapa begitu? Saya cuma ngomong satu kalimat. Nggak suka kita duel di sini sekarang. Wah, sejak hari itu sudah tidak pernah ada lagi kata-kata hinaan saudara ya. Biasanya Cina. Waduh sakit kepala saudara. Tetapi setelah hari itu tenang, aman, damai. Tetapi saya mau ngomong saudara, itu adalah cara yang salah untuk dapatkan kekuasaan. Kristus tidak pernah ajarkan cara begini saudara. Kristus tidak pernah lakukan cara begini. Kalau dia lakukan saudara, cara yang begini yang kita hidupi saudara, di dalam masa lalu kita yang suram, kalau Kristus lakukan cara ini, tidak ada namanya cerita di dalam kayu salib. Nggak ada jalan salib, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada bagian kita diselamatkan. Maka Kristus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus beribadah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat gampang jatuh dalam godaan. Dari berbagai hal, orang ngomong di belakang kita dikit misalnya, orang ngomong ini, kita kalau mampu, kita akan langsung hardik. Tapi masalahnya kan nggak mampu saudara. Ya kalau mampu kan nggak orang juga nggak berani omongin kita. Tapi singkat cerita saudara, kita entah ada kemampuan atau tidak, kita ada godaan untuk itu. Dan sekarang kalau iblis bilang begini, kamu mau kuasa? Aku akan kasih kepada kamu. Sembahlah aku. Berarti apa? Yang ditawarkan iblis itu adalah cara jalan dunia saudara. Iblis tawarkan itu saudara. Dan di dalam konteks hidup kita ya, kalau kita amati lingkungan sekitar kita, kita akan mendapatkan banyak orang cari kuasa melalui hal yang sinful. Banyak orang yang mengkompromikan. Kita lihat hal-hal, nggak usah sampai hal ekstrim ya, punya kuasa militer apa semua, nggak usah sampai ke situ. Hal-hal sederhana saja saudara. Hanya di Indonesia, saya nggak tahu di negara lain ya, ini namanya hiperbola juga saudara. Mungkin hanya di Indonesia kalau kita beli gorengan, pisang goreng, itu include sama plastiknya digoreng sekalian kan gitu ya. Jadi pisangnya udah 3 hari masih krenyes, membingungkan.
Beli bakso, ada boraksnya. Beli ikan, ada formalinnya, saudara ya. Terus kita mau beli apa? Daging, ayam. Mungkin mati kemarin, goreng hari ini, besok baru dimakan, saudara ya. Jadi kita bisa lihat kenapa itu terjadi. Jawabannya sederhana, saudara. Karena orang menghalalkan segala cara. Kita juga bisa melihat, mau di dalam konteks industri, juga terjadi. Misalnya, industri rokok, itu rokok sudah jelas merugikan, bukan hanya rokok, saudara, banyak, saudara ya. Jadi rokok itu jelas merugikan kesehatan, tapi iklannya, coba lihat iklannya. Iklannya sangat kreatif, menekankan maskulinitas, menekankan jiwa adventures yang bertualang. Laki-laki kamu kalau merokok, itu yang problem, saudara. Itu yang problem. Jadi dijual hal-hal seperti ini dikerjakan. Pemerintah tahu-tahu, orang yang buat tahu-tahu, tapi kenapa masih dilakukan? Karena tadi uang. Terus berikutnya ya, ini terlalu banyak contoh. Ambil beberapa saja ya saudara. Kita mau beli makan warna-warni. Dalam hati saya sudah takut. Kenapa takut saudara? Mungkin saudara ingat juga ya, saya pernah ada background di garment ya, perusahaan garment. Jadi orang-orang yang tukang jual makanan itu, kalau tidak sungguh-sungguh, dia pakai pewarna kain. Bayangkan pewarna kain untuk kita punya kerupuk. Waduh, saya pikir dalam hati ini kok masih berani saudara-saudara makan kerupuk yang pakai warna-warni, mengerikan. Mengerikan saudara. Terus belum lagi makanan yang lain, bolu-bolu apa semua yang harganya murah sekali ya. Makin murah makin menakutkan. Kalau mahal masih rasanya mahal. Mungkin pakai pewarna benar, mahal saudara, masuk akal. Tapi kalau sudah murah, warna-warni, menakutkan saudara. Minuman, coba soft drink apapun isinya gula. Gulanya untuk merusak badan. Kenapa dikasih gula banyak? Karena candu saudara. Gula itu kan candu. Jadi kita lihatlah secara kasat mata kita bisa lihat satu-satu peristiwa ini terjadi. Setelah peristiwa ini terjadi, celakanya lagi adalah apa? Ketahuan kan? Masa sih BP POM atau badan-badan yang meneliti dan menganalisa, mengawasi itu nggak tahu bagian ini? Tahu lah pasti saudara. Setelah tahu apa? Mungkin alat kosmetik yang juga ada merkuri dan lain-lain itu ya. Saya nggak terlalu paham bagian ini, tapi itu juga suatu hal yang rahasia umum. Setelah ketahuan apa saudara? Mungkin juga hanya di negara kita semua bisa damai, ya kan gitu ya. Kita cinta damai Pak ya, nggak usah lah ribut-ribut ya. Yang penting Bapak untung, saya untung, kita baik-baik semua ya kan ya. Masyarakat bahagia, dapat barang-barang murah, berdamai, uangnya damai. Beres saudara, bebas. Jadi kalau kita lihat, ini adalah situasi yang menakutkan. Karena esensinya apa? Esensinya dia tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau dia beribadah kepada Tuhan, kalau dia menyembah Tuhan, dia tidak akan berani lakukan ini. Karena yang Tuhan tuntut apa? Kekudusan hidup, saudara. Yang Tuhan tuntut adalah kita hidup kudus. Lihat lagi 10 perintah Allah. Lihat lagi 10 ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5. Kita lihat bagian ini. Inti daripada semua, hanya orang yang menyembah Tuhan saja. Yang dia akan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan kekuatan. Seorang ahli bilang ya, kata-kata menyembah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan itu menggambarkan 3 pencobaan Tuhan Yesus. Ya, hati yang berserah kepada Tuhan dalam hal makanan, jiwa tidak membahayakan jiwa dalam artian Tuhan disuruh loncat kan. Dan yang ketiga dengan segenap kekuatan melayani Tuhan, bukan ambil kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau kita lihat bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita makin gentar. Kita akan tahu, ternyata dunia ini memang begini. Tapi inilah inti dari menjadi seorang percaya, saudara. Seorang percaya dipanggil untuk mengikuti Kristus. Kristus sudah menang atas pencobaan. Dan dia mengatakan, "Enya engkau iblis, enya engkau setan. Engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu." Demikian juga dengan kita hari ini, saudara sekalian. Banyak sekali godaan untuk keuntungan, godaan untuk kekuasaan, untuk kenikmatan, kenyamanan, banyak saudara. Tetapi hanya kepada Kristus saja kita bisa lihat. Kita bisa mengatakan, "Enya engkau setan, aku harus beribadah hanya kepada Tuhan." Biarlah ini membuat kita makin berserah, juga makin bersandar sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk bagian firman yang kami boleh renungkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menolong kami, membuat kami makin mengerti isi hati Tuhan.
Supaya kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan, kami punya godaan, kami punya kecenderungan untuk mencari perhatian bagi diri kami, untuk menguasai orang lain, memanipulasi orang lain, bahkan memanipulasi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri ampuni. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada kami, hati yang murni, hati yang cinta, hati yang suci, hati yang mau memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami yang sehari-hari melihat bagaimana carut marut kehidupan dalam dunia. Banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan untuk tidak setia. Tapi di dalam anugerah-Mu kami mempercayakan hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan kami. Roh Kudus menguasai hati kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dengar doa kami, kiranya Tuhan berkenan memberi kami belas kasihan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.